pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Delapan 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perumpat Palembang berulang lagi bareng Cek Billy di kesempatan pada hari ini gelaran 9 Maret 2025 bertepatan pada hari Minggu. Dan ini seperti biasa di jam 9 paginya kita bakal ada obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang komunitas-komunitas kece untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan. Dan tepat pada hari ini 9 Maret 2025 kita berada di Hari Musik Nasional 2025 dan kita sudah menghadirkan 3 penyanyi muda dari kota Palembang yang sangat bertalenta dan juga tampan-tampan sekali ini ya. Sudah membersamai kita di Radio Republik Indonesia. Ketimpang dan Cek Billy ya, rasanya ya. Dengan mereka bertiga ini sudah hadir ada Billion Prayoga, Muhammad Fahri Palepi dan juga Ahmad Baraka. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Oke, ini puasa hari ke-9. Puasa semua kah? Puasa. Alhamdulillah, senang dengarnya ya. Oke, Sobat Budaya kita sudah kehadiran 3 narasumber kece kita pada hari ini, 3 penyanyi muda dari kota Palembang, ada Billy, Fahri dan juga Raka yang akan siap membagikan cerita sharing tentang Hari Musik Nasional 2025 ini. Oke, kita kenalan dulu satu persatu mungkin ya. Dari ujung dulu nih, dari si baju biru ini, si baju biru. Ada Ahmad Baraka. Raka aktivitasnya sehari-hari apa dia selain bermusik juga? Kalau sehari-hari sih biasanya sih les matematika, Oke. les bahasa Inggris, sama belajar-belajar aja di rumah. Belajar-belajar di rumah. Yang pasti juga main gitar, alat musik ya. Belajar alat Oke, musik juga. baik. Kalau Fahri? Seperti biasa sih sekolah, kalau sehari-harinya main musik, belajar-belajar di rumah gitu. Belajar-belajar juga. Oke. Kalau Billy? Kalau Billy biasanya kalau pagi itu ngaji dulu. Ngaji. Sesuai kegiatan biasanya. Kalau pagi kan diawali dengan yang baik-baik kayak ngaji, habis itu baru olahraga. Olahraga. Baru nyanyi dan kegiatan lain. Wis, mantap. Semua kegiatannya oke semua ya. Jadi semuanya masih pelajar semua dan juga menggeluti musik ini sudah menjadi jiwa juga tersendiri sepertinya ya adik-adik ini. Oke. Jadi semua bisa main alat musik semua ini. Saya enggak. Bisa. Tapi Billy singer aja. Oke. Kalau Belum bisa. Raka gitar ya? Iya. Raka gitar, Fahri juga gitar ya? Atau piano juga? Piano juga. Wih, mantap. Nanti Billy OTW lah ya, yang belajar. Oke, Hari Musik Nasional Indonesia. Yang pasti kita akan terhubung dengan musik-musik yang ada di Indonesia, baik itu musik daerah, musik tradisional dan juga musik masa kini juga. Nah, kalau kalian sendiri lagu-lagu daerah ada semua ya? Iya. Oke, nah kalau dari Billy kalau bermusik ini, kalau boleh tahu sejak umur berapa, Dek? Kayaknya sejak umur 7 tahun deh kayaknya. 7 tahun. Iya, 7 tahun. 6 tahun lah. Oke, 6 tahun 7 tahun. Seneng dengan nyanyi ya? Iya, sekitaran segitu. Oke. Awalnya tuh salawat-salawat gitu. Oh, salawat-salawat Iya. gitu. Ya itu kan masih satu circle lah ya. Iya. Oke, jadi salawat habis itu pindah ke nyanyi juga, merambah ke nyanyi. Tapi oke loh suaranya ini. Oke, jadi pertama lagu yang dipelajari apa pertama Billy? Yang hafal langsung eksekusinya bagus. Kalau yang eksekusinya bagus tuh kayaknya kalau untuk sekarang Mm-mm. itu lagu-lagu yang lebih ke dangdut, lebih ke koplo-koplo Oh, gitu. dangdut koplo. Iya. Oh, mengikuti zaman lah ya. Iya. Oke, jadi tapi kamu pop juga oke Pop juga? juga bisa. Bisa. Oke, daerah bisa juga Iya. ya. Oke, All berarti roll lah. dari 6 sampai 7 tahun awal mula bernyanyi. Iya. Oke, sampai di detik ini ya. Kalau Fahri dari kapan Fahri? Kalau Fahri sih mulai hobi musik ya, soalnya dari kecil di rumah udah dengerin musik terus. Dengan Papa musik juga main musik kan. Musisi ya. Jadi dari kecil tuh
musik tuh udah sering didengar di telinga Oke, gitu. memang udah dicekokin Iya. dari kecil. Tapi nggak apa-apa, kan pengaruhnya juga bagus Iya. ke Fahri. Jadi dari kecil udah dicekokin musik kan sama orang tua ya. Fahri, Billy, Kak Billy memang ngikutin dari awal ini dari mereka kecil-kecil. Oke, kalau Raka gimana Raka? Seneng bernyanyi dari kapan, Dek? Kalau Raka itu sih senang bernyanyi pas umur 4 tahun itu 4 udah tahun. mulai bersenandung-senandung sendiri gitu. Oke. Suka dengar-dengar musik barat juga pas itu. Wih, mantap Tapi mantap. kalau lesnya itu pas Raka baru kelas 5 itu udah baru dimasukin lesnya. Oke, kalian les semua ini atau gimana? Ya, Iya. les. Oh, les semua. Oh, pantesan ya jebolannya oke-oke semua loh. Dengan disupport juga dengan orang tua yang sangat mensupport sekali kalian untuk bermusik ini ya. Oke, dan juga kalian sering ikut lomba-lomba juga kan? Benar. Iya, alhamdulillah. Jadi ini sebelumnya sudah saling kenal satu sama lain kan? Iya. Oke, kenalnya di mana? Kenal secara pribadi atau di event-event tertentu juga? Kenalnya di lomba-lomba Di lomba-lomba. Oke. Ketemunya di lomba. Akhirnya sampai sekarang ya menjalin hubungan baik ya. Iya. Nggak hanya kalian tetapi para bundanya juga nih sepertinya. Juga ikut kompak sekali menjadi teman yang baik. Oke, jadi dari lomba-lomba akhirnya kayak aduh kok aku ngerasa jiwa aku di sini gitu ya. Benar. Billy juga udah ke nasional ya Iya, alhamdulillah kemarin kemarin di salah satu TV swasta ya. Kak Billy juga sempat Iya. sempat nonton. di Oke. di apa? Di Indonesia. Indosiar, wih keren loh. Jadi itu gimana tuh selanjutnya nanti masih pengen ke sana juga arah ke sana? Karena kemarin tuh dikasih golden ticket sama Mak Soima. Mm-mm. Jadi insya Allah nanti tahun depan kayaknya. Tahun Akan- depan umur 14 tahun. Oh dilibatkan Iya. dilibatkan lagi. Oke semangat. Wih keren dan perwakilan Palembang loh. Nanti ikut ke nasional. Oke kalau Fahri juga udah sering ikut lomba-lomba juga ya. Sering. Oke apalagi Raka juga pasti. Iya, sering. Sering sekali. Kalian ini memang udah pasti kalau kalian bertiga udah ikut lomba udah ketebak nih kayaknya juaranya siapa ya. Pasti antara kalian bertiga nih pasti megang ini juaranya. Oke baik. Nah kita berbicara tentang Hari Musik Nasional. Jadi musik ini sudah jadi satu kesatuan dalam diri kalian deh ya, masing-masing. Oke jadi mengawali bermusik ini dari usia belia, ada yang dari 6 sampai 7 tahun, ada yang 4 tahun. Raka juga dari kecil juga sudah gemar sekali bermusik. Nah jadi apa namanya single sudah punya semua ini kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Wis mantap sekali. Nah, jadi kalau support orang tua nih, satu-satu Kak Billy tanya gimana nih support orang tua terhadap kalian sebagai penyanyi ini. Kalau dari Fahri gimana Fahri? Support banget sih pastinya orang tua. Setelah mungkin tahu Fahri hobi nyanyi langsung diarahin benar-benar ke musik Oke, benar-benar. memang langsung fokus Iya. ya. Mm-mm, Soalnya orang tua juga hobi sama-sama hobi jadi jadi Fahrinya juga hobi, ayah sama bunda juga hobi. satu frekuensi Iya. ya. Oke, baik. Kalau Raka gimana Raka? Support Mimi ya manggilnya ya? Iya. Support Mimi gimana? Mimi sama Pipi. Pipi gimana nih? Alhamdulillah Mimi sama Pipi support banget sama Raka buat nyanyi, Buat nyanyi. buat bermusik ini, sama keluarga-keluarga Raka juga suka. Soalnya banyak keturunan dari papa itu musisi. Oh musisi juga. Oke memang buah jatuh nggak jauh dari pohon ya. Oke bukan buah jatuh sepohon-pohonnya. Oke kalau buah jatuh sepohon-pohonnya penyanyi semua berarti. Memang darah seninya kental. Nah kalau dari Billy gimana Billy? Kalau dari Willy orang tua memang support banget. Terutama kalau mama sama papa tuh transport selalu dibiayain. Habis itu kalau untuk latihan tuh sampai dibeliin sound. Wih, sama- berarti memang betul-betul Memang ini. effort bener ya. Sama kakek juga sebenarnya seniman Jawa. Oh kakek juga. Oke. Tapi kalau Billy ini ngomong aja udah penyanyi banget ya. Oke. Nah mungkin Kak Billy mau tanya apa ya suka duka kali. Kalian pernah nggak mengalami misalkan di satu titik terendah di karir kalian bermusik selama ini dari awal. Misalkan ngerasa kayak misalkan udah kayak mau nyerah gitu di nyanyi. Pernah nggak kira-kira? Atau nggak pernah? Atau terus go terus? Si Raka dulu deh. Kalau mungkin Raka sih suka duka itu pasti ada ya, tapi yang kalau misalnya Mau nyerah itu belum. belum ya. Nggak ada. Oke, baik. Fahri gimana Fahri? Sama sih sebenarnya. Semua hal tuh pasti ada dukanya, ada sukanya juga. Tapi kita nggak nyerah juga. Oke, mantap. Billy juga ya.
Terkadang manusia juga mengalami yang namanya suka dan juga mengalami yang namanya duka. Ada di fase terendah iya, juga karena ya. suka dan duka itu adalah fase-fase manusia. Tidak mungkin tidak ada manusia yang tidak mendapatkan hal itu. Benar. Tapi kalau Billion nggak pernah sih sampai nyerah gitu. Alhamdulillah ya. Aduh, mau nyerah nggak pernah sama sekali. Apalagi ibaratnya masa depan kalian ini udah di depan mata nih. Iya. Tinggal selangkah lagi kalian bismillah ya. Apalagi sekarang kan akses untuk kalian eksis di bermusik itu kan sangat mudah sekarang. Iya. Banyak sekali platform-platform dan juga media-media yang bisa mensupport kalian untuk bermusik. Dan juga bisa di-upload juga misalkan contoh kayak nge-cover lagu atau segala macem. Apalagi kalau udah punya lagu sendiri. Wih, mantap tuh. Oke. Kalian hobi nge-cover lagu juga kah? Ya, Di-upload di mana? Kadang di YouTube, Di TikTok YouTube sih. atau IG. di Iya. Instagram atau enggak TikTok. Memang harus wajib punya akun Iya. sosial media semua Iya. ya. Oke, jadi gimana tuh respon dari para viewers kalian? Bagus semua kah? Alhamdulillah bagus semua. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oh, siap. Kita ke kiblat kali ya. Iya. Kiblat atau penyanyi favorit kalian nih. Yang kalian pengen pengen seperti dia tapi nggak meniru dia sih. Apa mungkin pengen karirnya seperti dia. Siapa nih? Kalau Billy penyanyi favoritnya siapa dalam bermusik? Kalau untuk lagu dangdut sih, Siapa? ini ada Kak Danang. Oke. Wih, mantap itu. Iya, mantap Kak Danang. Habis itu ada lagi siapa ya? Oh ya, ada ini Haji Roma Irama. Wih, legendaris. Iya, Gak legenda. lupa itu. Oke, jadi Danang sama Haji Roma Irama. Iya. Kalau penyanyi di luar dangdut? Di luar dangdut sih ada banyak, ada Judika, ada kalian cewek ya, ada Liodra juga ada. Wih, Kak Billy kan My Liodra Palembang juga nih. Jadi setiap ada Liodra datang Kak Billy terlibat. Oke, nanti ikut kita ya, Billy Iya. ya. Oke, Liodra juga. Kalau Fahri gimana Fahri? Kalau Fahri sih lebih ke Penyanyi favorit? mungkin penyanyi favoritnya kalau yang Indonesia cowok mungkin Judika, Duta, Silon Seven, sama siapa ya? Ariel Noah mungkin. Fahri sekarang usianya berapa, Dek? Tahun ini 16 tahun. Nah, tahun depan ikut yang nasional ya? Iya. Tahun depan yang di label TV swasta yang sekarang lagi happening itu ikut harus dari Palembang ya. Oke, yang penting coba dulu. Coba dulu. Kan kalau 16 tahun kan udah bisa kan? Iya. Oke, kalau Raka gimana Raka? Kalau Penyanyi favoritnya? Raka sih kalau misal penyanyi yang di dalam negeri ya, Mm-mm. Raka suka sama Ari Lasso, Once gitu. Wih, Kalau buat yang di mantap. luar negeri, Raka suka sama Bruno Mars. Wih. Soalnya Raka pengen banget jadi Bruno Mars, bisa ngedance, Oh, APC ya. suaranya bagus, udah internasional juga. Oke, jadi suka dengan Bruno Mars karena memang dia energik sekali ya dalam bermusik ya. multi-talent. Lagu ballad oke, lagu rap oke, lagu beat oke. Mantap. Wih, ini idolanya luar biasa semua nih. Oke, tapi Raka dangdut suka juga nggak? Kalau dangdut sih belajar dikit-dikit ya. Jadi dikit-dikit. Oke, kalau Fahri suka juga dangdut. Lumayan suka. Oke, kalau Billy memang udah suka dangdut ya. Tapi pop suka juga. Pop suka juga lumayan lah. Oke. Nah, jadi kalian kalau lomba-lomba itu kalian misalkan lomba itu pasti latihan juga ya. Iya. Nah, latihannya gimana nih? Kak Billy mau tanya, mau sharing soal kalian latihan di rumah. Gimana nih? Kalau Billy? Ya kalau Billy sih latihan yang pertama tuh pasti vocalizing dulu untuk Vocalizing. manasin suara ya. Oke. Habis itu pastinya nyanyiin lagu-lagu yang pernah Bawain, dikuasain ya. Dikuasain. Iya, Oke. itu aja sih. Yang penting kalau mau nyanyi itu lagu yang paling kita kuasain ya. Iya, sama rutin. Sama rutin juga, konsisten juga dalam berlatih. Oke. Kalau Fahri, gimana Fahri? Kalau Fahri wajib sih harusnya awalnya vocalizing biar nggak cedera juga kan. Terus tuh mungkin Fahri mulai dari lagu-lagu yang ringan-ringan dulu. Terus baru lagu yang memang buat kita lombain atau kita Udah kuasain tadi. Oke. Raka gimana Raka? Proses latihan Raka? Ya yang pasti harus vocalizing dulu ya pertama-tama buat panasin suara. Habis itu bisa nyanyi di depan kaca gitu buat ngelatih kepercayaan diri kita. Oke. Terus? Habis itu bisa masuk nyanyi-nyanyi lagu yang bakal kita bawain nanti. Oke, nyanyi depan cermin ya. Iya. Oke. Jadi kalian belajar juga stake edge-nya nggak? Atau belajar. Belajar. Iya. Ya. belajar juga. Gimana nih? Ada keseruan nggak waktu belajar koreo gitu? Ada dong.
Ada. Gimana Kadang Raka? ada Kira-kira ya. gimana Kak? Kalau Raka sih pas itu pernah apa? Pas gladi ya di itu Lahat pernah. Kalau Itu ngisi acara apa di Lahat? Bujang Gadis Lahat. Wih, sampai ke sana loh. Diundang Raka. Iya. Wih, mantap. Terus gimana tuh? Pas Kan JR, ada- pas JR ya? Iya pas JR. Pas JR itu kan ada misalnya Bujang Gadis Lahatnya itu mau masuk kan. Parade Raka- gitu. Iya, Ah. Raka pas itu bingung mau jalannya kemana atau ke kanan atau ke kiri gitu. Blockingnya. Iya, blocking bingung. panggungnya. Oke, tapi diarahkan kan? Itu nyanyi sendiri atau duet kemarin? Ada yang sendiri sama ada yang duet. Nyanyi lagu apa di sana kemarin? Ada lagu medley, lagu Listen Beyonce sama lagunya Joy Tobing yang Semua Karena Cinta. iya semua karena cinta. Wih, mantap. Sampai ke Lahat loh diundang. Nah, kalau Fahri gimana Fahri? Buat belajar blocking sih Belajar koreo gitu. memang mungkin ribet juga ya termasuk soalnya mau apalagi kalau ada yang fashion show, ada dancernya gitu kayak harus sesuai banget gitu. Bener, harus tempo, ketukan lagunya harus sesuai ya. Tapi Kak Pilih pernah lihat Fahri ekspresif kok dalam bernyanyi kalau misalkan ada koreo. Apalagi yang dia pakai topi fedora itu. Yang lomba di mana itu, Dek? Di Itu kan Kak Pilih nonton itu. UP di UP nonton, Gatelan. nonton di YouTube kalau nggak salah Iya, gitu. Wih. Di UP Gatelan itu. Itu gimana kamu persiapan lomba itu? Itu sih awalnya audisi kan online ya. Terus tuh dikirim ke ada salah satu di Instagram gitu UP Gatelan. Terus alhamdulillah Fahri lolos. Terus ke Bogor ya. Ke Bogor. Di situ pertama latihan dulu Kak. Hari pertama latihan terus baru benar-benar lomba. Oke, tapi itu kayaknya Fahri masih gembul Bun ya. Iya. Masih kecil itu sepertinya dia pakai topi fedora atau lucunya dengan jas setelannya itu ya. Rak? Alhamdulillah menang Fahri ya. Alhamdulillah juara satu. Alhamdulillah mantap. Jadi ke sana tuh memang membuahkan hasil ya. Iya. Oke, Billy. Kalau Billy pernah waktu pas di salah satu platform TV nasional yang di Indosiar waktu itu. Kan sebelum panggung atau benar-benar audisinya tuh kan ada untuk apa tuh? Geografi itu. Geografi. Ya. Jadi diarahin bener-bener sama mereka. Terus Billy yang paling lucu tuh saat waktu Billy apa tuh ya? Waktu pas Billy nyanyi. Nyanyi kan sambil gerak juga kan? Ekspresif banget. Iya, di sana. Tapi kalau di Indosiar kan memang udah terlatih semua koreonya. Jadi kita tinggal fokus aja latihan ya. Kemarin duet ya di Indosiar ya? Iya. Duet sama Alila ya. Iya. Nah, Kak Billy kan juga nonton. Iya. Pokoknya kalau kalian itu Kak Billy jarang ketinggalan. Pasti Kak Billy nonton kalau kalian udah tembus kemana gitu. Raka juga akhir-akhir ini kan kita 10-an IG kan. Nah, jadi Kakak juga sering pantau Raka juga perkembangannya. Wih, mantap. Jadi kalian udah melanglang buana juga nih, bukan di kota sendiri aja. Berarti itu membuktikan juga bahwa kalian udah diterima juga nih karya kalian di luar dan juga support kalian sebagai penyanyi itu juga oke apresiasinya dari masyarakat di luar ya. Oke, Fahri, Billy, Raka kita nanti kembali lagi kita ngobrol-ngobrol ya. Kita dengarkan dulu, kita dengarkan satu lagu dari Fahri. Ini ada Rentak Darussalam. Oke, tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dari zaman
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang. Masih berawang Manca Pilih kembali di menit ke-29 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di mana berada ya. Kita masih di program obrolan komunitas edisi Hari Musik Nasional tahun 2025. Dan kita juga masih bersama narasumber kece kita pada hari ini, 3 bujang ganteng. Ini Superboy sepertinya Kak Billy di nobat ke ya. Ada Billy, ada Raka, ada juga Fahri. Kita sapa kembali. Bagaimana, masih aman? Aman terkendali. Oh iya, ini Billy baru pertama kali ke RRI atau sudah pernah sebelumnya? Alhamdulillah sudah pernah. Sudah pernah. Iya. Kemana tuh? Sama Ke Resti. ke room sebelah ya? Iya, ke room sebelah. Kalau Fahri? Udah sih. Udah pernah juga. Itu kapan Fahri? Terakhir? Kapan ya? Sama Kak Puja sama Kak Dapa Alip ya. Oh di sini juga. Oh di sini juga. Iya. Oh balik lagi ya. Kalau Raka gimana Raka? Kalau Raka baru Baru pertama kali. Gimana nih perasaannya pertama kali bisa ke RRI? seneng sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti semoga bisa kita Iya. undang lagi ya. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke topik kita dari Nada Tercipta Inspirasi Membangun Jiwa dan Budi untuk Negeri di Hari Musik Nasional tahun 2025. Nah, ini mungkin Kak Billy nanya pengaruh aja kali ya. Pengaruh kalian selama bermusik dari kecil sampai sekarang. Dan ini Kak Billy bilang kalian sudah lumayan dikenal juga nih di masyarakat Palembang ya. Alhamdulillah. Kalau untuk skup Kota Palembang udah banyak yang tahu nih sama Billy, sama Raka, apalagi sama Fahri. Nah, ini dari pengaruh teman-teman nih terhadap kalian setelah kalian aktif bermusik gitu, adakah yang kayak misalkan menjauhi kalian gitu, merasa kayak aduh kayak insecure gitu dengan kalian gitu kan, secara kalian udah famous nih sekarang atau gimana nih, atau mereka support juga nih teman-teman dari kalian? Dari Raka gimana Kak? Kalau dari teman-teman Raka sih support, dia Support, suka Raka suka oke. nyanyi gitu. Alhamdulillah Kalau ya. misal teman-teman sekolah kan suka ada lomba-lomba talent show sekolah Mm-mm, gitu kan, mm-mm. pasti ini ngajuin Raka yang Oh, pasti ngajarin Iya. Raka, pasti langsung ditonjolin Iya. ya. Oke, berarti nggak ada kayak batasan gitu mereka Nggak terhadap ada. Raka gitu. Semuanya Raka temenin kok. Berbaur semua ya. Iya, berbaur semua. Oke deh, jadi tetap kita humble walaupun kita sudah bisa dibilang lebih dari mereka ya. Kalau Fahri gimana Fahri? Kalau Fahri sih alhamdulillah teman-teman udah support semua ya. Buat di sekolah juga alhamdulillah sekolah Fahri support banget, guru-gurunya. Dan pengaruhnya sih Pengaruh terhadap pribadi. baik juga sih, Baik soalnya juga. jadi banyak yang tahu, jadi kita bisa banyakin tali silaturahmi juga kan. Betul. Jadi di mana-mana misalnya ketemu Fahri Jadi orang sedikit banyak tahu iya, sama kita kan. alhamdulillahnya. Oke baik. Kalau Billy gimana Billy? Kalau Billy untuk guru sih selalu support. Alhamdulillah. Bahkan kalau misal dapat juara nih, nasional ataupun apa lah, Mm-mm. selalu pasti ditampilin di depan, diumumin ke seluruh siswa. Oke. Tapi kalau temen sih kadangan juga ada misal mau nyapa nih, Mm-mm. tiba-tiba kayak ih lu so asik gitu. Oh. Kadang kan ada yang kayak gitu. Macam-macam lah ya modelan kawan-kawan gitu nih dak. Nah ini sekolah di mana semua kalian? Kalau Billy SMP mana atau SMA? Di SMP Negeri 9 Palembang. Oh, Kalau SMP. SMA masih jauh. Oh masa jauh. Billy kelas berapa? Masih kelas 2 SMP. Oh kelas SMP. Fahri yang SMA ya? Iya. Fahri kelas 10. Kelas 10 ya, kelas Raka Raka di Kusuma Bangsa. SD, Sama SMP? SMP kelas 2. Oh sama-sama Billy. Iya. Oke. Oh ini adik-adik semua Fahri ya berarti ya. Oke baik. Nah jadi alhamdulillah kalian di sekolah juga disupport ya sama guru-guru untuk misalkan dilibatkan dalam pensi segala macam, misalkan pentas seni dan juga lain-lain. Nah jadi kalian ini selama ikut festival gitu kan, pernah satu lomba nggak dalam satu event? Pernah. Oh pernah. Sering. Oh sering. Kalau dulu pasti lomba pasti ada Billy, ada Raka. Oh, Iya. berarti disitulah momennya kalian Iya, jadi kenal, Iya. jadi Karena teman ya. keseringan kan pas lomba Oke. ngeliat Raka terus jadi
mulai. Alhamdulillah sampai terjalin sampai Iya, sekarang ya. alhamdulillah. Oke, dan juga bunda-bundanya juga sepertinya sangat harmonis juga pertemanannya berkat 3 anak jagoan ini luar biasa. Berarti dari lomba ke lomba bisa menjadi juga teman yang banyak gitu kan. Sosialisasi juga semakin oke, nambah relasi juga dan kenal satu sama lain juga. Oke. Nah, kalau Billy gimana Billy? Selama lomba pencapaian Billy tertinggi misalkan pernah ketemu sama ini, pernah ketemu sama siapa gitu yang paling Billy berkesan. Kalau pernah ketemu sih pernah ketemu sama Mak Soima. Oke, King artis Nasar. nasional lah ya. Iya, artis Oke. King Nasar juga, Mami Dewi Persik. Mm-mm. Banyak lah. Kalau dari pejabatnya Dek pernah ketemu sama siapa? Kalau ini sih sama Pak Herman Diru juga pernah. Kayak tampil di depan Iya. beliau gitu Kalau pernah? tampil di depan Pak Herman Diru sih lumayan sering kayaknya. Wih, Iya. mantap. Oh, berarti lada asing lagi sama Billy ya. Oke, kalau Fahri gimana Fahri? Kalau Fahri sih udah pernah ketemu Vidi, mungkin Vidi Oke, Adiano. Ariel kemarin ya. Ariel Noah kemarin sempat juga pas konser. Terus kalau pejabat sih mungkin Bapak Sandiaga Uno sama Billy juga. Oh, mantap. Oke. Kalau Raka Kak Billy tahu, dia udah kolaborasi sama Ran, keren dia. Ran Rai Astanino ya. Iya. Gimana tuh ceritanya, Dek? Bisa langsung diajak kolaborasi gitu, project gitu. Ya itu tuh kolaborasi. Jadi kayak itu tuh kan bertiga. Raka sendiri sama ada cewek dari Jakarta 2. Oh, itu dari Jakarta dua. Iya. Oh, kira Kak Billy dari Palembang juga. Raka sendiri yang dari Wih, Palembang. kok bisa Raka langsung dinotis sama mereka? Gimana awal ceritanya tuh? Awalnya tuh sih iseng-iseng aja sih sebenarnya. Lihat scroll-scroll di IG kan ada audisi gitu kan. Run for your kids. Oke. Ikut lah gitu. Pulang main bola di depan rumah. Langsung diajak recording video sama mama. Sama Mimi. Oh, ikutan audisi itu. Oh, itu audisi juga berarti kemarin ya? Oke, dan alhamdulillah loh bisa tembus sampai ke sana. Itu bukan artis sembarangan loh kalau udah bisa ke Jakarta. Udah banyak sekali karya-karya dari Ran. Nah, itu alhamdulillah juga masing-masing dikasih lagu kan. Dari lagunya Ran di aransemen jadi lagu anak-anak. Oke, iya lagu mereka di-recycle lagi jadi lagu kalian versi kalian ya. Oke, wih mantap nih. Ini udah segudang nih prestasinya ya. Alhamdulillah ini masih bisa bertambah lagi dan juga ekspektasi Kak Billy terhadap kalian tuh gede banget loh sebenarnya. Billy, Fahri, Raka potensinya bukan kaleng-kaleng ini, bisa diadu sama nasional juga nantinya nah ya. Oke, berarti kalau Billy goalnya nanti di Dangdut Academy ya. Iya. Nah, kalau Fahri, Indonesian Idol Fahri, jangan lupa. Oke, Raka gimana Raka? Pengen ikut audisi festival nasional juga kan nanti? Kayak Indonesian Idol X Factor juga. Amin. Semoga dipermudah ya semuanya. Oke, mudah-mudahan dengan berikhtiar, dengan konsisten berlatih, kalian akan semakin di depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Nah, ini mungkin project kalian ke depan nih. Ini bulan puasa ini jadi gimana? Ada program nyanyi juga kah? Ada juga ngisi-ngisi acara Ngisi-ngisi juga. acara, iya. Oke, kalau Billy di mana Billy? Billy nanti kayaknya ada di ngisi acara di kafe-kafe gitu juga ada. Oke, kafe gitu. Acara Islami, bukber gitu. Iya. Itu dalam bulan puasa ini. Iya ada. Oke, kalau Fahri gimana Fahri? Fahri ini lagi nganain lagu. Apa sih? Nyiapin lagu. Iya, nyiapin lagu. Udah ada. Oh, tinggal apa lagi? Singlenya, iya. Oh, tinggal dikeluarin atau gimana? Tinggal video klip mungkin ya. Oh, video klip. Udah selesai. Oke. Bertiga itu. Itu lagu religi atau lagu? Lagu religi. Wih, mantap. Nanti kirim ya. Siap. Kirim nanti. Kalau Raka gimana Raka? Kalau Raka sih mungkin buat ngisi-ngisi acara itu belum ada ya. Belum ada. Tapi sekarang Raka lagi proses buat musik video buat lagunya Raka. Yang apa? Melukis Mimpi. Iya. Bagus tuh lagunya loh, keren loh lagunya. Oke. Jadi untuk ke depan habis lebaran baru eksis lagi ya. Iya. Tapi kalian kan juga ini kecil-kecil udah terima job nih, luar biasa loh. Udah pencetak cuan semua ini. Jadi Billy job terjauh pernah di mana Billy? Ini ngejob bukan yang audisi kemarin. Oh, ngejob ya? Kalau ngejob sih sudah pernah. Waktu itu di Jawa pun juga pernah. Di Jawa? Di Jakarta sih. Di Jakarta, Tepatnya, Pulau di Jawa. Jakarta. Oke. Sudah pernah. Habis itu juga kalau untuk di lingkungan Sumatera ini sudah di Sungai Lilin, habis itu di lingkungan Muba juga pernah. Kemarin ya, Iya, Kak. pernah juga. Pernah juga di
Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Iya. Sampai ke sana. Iya, Itu acara ini. diundang siapa? Tepatnya ini sih apa tuh? Lembaga Qasidah. Lembaga Qasidah. Itu Billy dilibatin ke Iya. sana. Jadi terbang ke sana dong. Iya. Ditemenin sama Bunda juga. Iya, seharian waktu itu. Wih, gila nih, jobnya bukan kaleng-kaleng loh, bukan skup Palembang tapi udah keluar kota juga. Kalau Fahri gimana Fahri? Kalau Fahri mah Kalau udah Fahri usah sih- ditanya tiap minggu jobnya. Mungkin paling jauh di mana ya? Kalau di Sumatera nih Pernah diundang gitu. pernah diundang di kayak PSI, BKSD. Oh, BKSD. Ya, sampai ke ada kayak di Linggau, Lubuk Linggau. Lubuk Ah, iya, Linggau. di Lubuk Linggau. Nah itu berapa hari ke sana? Nginep juga? Nginep ya, Nginep. Ada momen berkesan nggak waktu di sana kemarin? banyak. Banyak ya. Coba Iya. spill satu aja. Kemarin tuh jadi dia tuh di kayak di perkampungan gitu jadi pas kami sampai Mm-mm. kan nginep dulu di hotel mungkin ya, di hotel. Terus tuh baru jalan lagi. Oke. Jalan lagi ke tempat acaranya. Mm-mm. Pas Fari mungkin nggak nyangka pas di tempat acaranya tuh rame banget kan. Meludak orang Iya, ya. rame banget. Jadi Fari nyanyi terus tuh masih banyak acara-acara lainnya. Oke, ini Fahri Kak Billy inget banget setiap dia nyanyi asal di kondangan diciumi wong terus. Oh iya Fahri ya, tapi tidak apa-apa lah ya pengalaman deh ya. Oke baik. Nah kalau Raka gimana Raka? Job terjauh. Tapi Raka Kak Billy pernah lihat di final apa kemarin yang pageant? Apa? Final Oh, Miss Putri- Mega Bintang ya? Ya, putri anak sama putri remaja. Putri remaja. Oke, itu kemarin Raka ngisi juga. Ini sih Oke, gimana tuh Kak kemarin pengalamannya waktu di sana? seru rame banget sumpah. Rame banget kan, rasa nggak nyangka bisa ada di situ kan. Dan Oke. juga apa deg-degan gitu nyaksiin yang mana nih yang menang gitu putri-putrinya. Sama Raka juga pernah, kalau di Jakarta sih Raka juga pernah ngisi soundtrack filmnya Joko Anwar. Oh iya, Ya, yang bakal tayang di April tanggal 1 ini. judulnya apa judulnya? Ya, pengepungan di Bukit Duri. Oh iya, Raka ngisi soundtrack. Iya. Wih, luar biasa loh. Nanti lama-lama diajak jadi talent, main film juga nih lama-lama nih. Sama kalau misalnya itu Raka baru-baru ini yang viral itu diajak kolaborasi ke Jogja Sama? sama Kak Bintang Jua sama Triswaka. Wih, Alhamdulillah itu keren. udah mau seminggu viewsnya udah 25 jutaan. Masya Allah, mudah-mudahan berimpact baik ke Iya. kamu ya. Oke, wih, luar biasa loh teman-teman ini. Oke, jadi kalian ini jobnya udah bukan sembarangan lagi nih. Dan kalian juga sebenarnya harus sadar juga bahwa di situ kita ditempatkan bukan peserta tapi bintang tamu. Jadi itu value tersendiri nih buat teman-teman, buat kalian semua. Oke, jadi kalian sudah berada di titik ini. Jadi jangan sampai disia-siakan. Jadi harus lebih konsisten lagi, belajar lagi. Pokoknya seperti Kak Billy bilang tadi, ekspektasi Kak Billy itu besar untuk kalian semua. Mudah-mudahan ya. Oke, kita sudah ke job, sudah ke pengalaman-pengalaman terbaik kalian selama kalian bermusik ini. Nah, ini project sudah tadi ya. Habis project ada lagi nggak kira-kira yang bakal dimainkan kalau Billy? Project sih insya Allah April nanti. Tapi Billy udah rekaman lagu daerah ya? Sudah. Oke, tinggal ada proses lebih lanjut lagi aja ya. Iya, proses lebih lanjut. Iya, kayak video klip. Iya. Oh, video klip nanti Iya. bikin juga. Nanti juga bikin. Oke, jadi gimana tuh konsep video klipnya? Spill tipis-tipis aja. Kayak menunjukkan keindahan alam di Palembang. Oke, judulnya tadi apa tadi? Palembang kota tercinta. Palembang Kota Tercinta. Itu yang bikin siapa lagunya? Ini Kak Abi Baliga. Oh, Kak Abibal. Oke, salam untuk Kak Abibal ya. Iya. Oke, baik. Ini lagu daerah, insya Allah akan menjadi identitas Fahri juga. Bahwa Fahri, Billy. Billy, bahwa Billy seorang pemuda aktif di Kota Palembang. Penyanyi juga ya. Oke, kalau Fahri gimana Fahri? Yang tadi ya? Yang tadi iya. Yang tadi project lagu Ramadan. Ramadan. Oke, berarti kalau Raka ngisi soundtrack tadi. Keren loh Raka loh, bisa sampai ke sana loh dia. Berarti linknya di Jakarta udah banyak ini, udah kuat ini. Oke, kalian tunggu aja nih, sebentar lagi kayaknya bakal diundang ke podcast-podcast yang di nasional sebenarnya. Amin. Amin. Bismillah ya.
Oke, baik. Nah, mungkin harapan dari kalian bertiga nih selama kalian sudah bermusik, menyanyi dari kecil sampai sekarang, harapan tertinggi dari kalian bertiga nih apa nih? Dari Fahri dulu. Harapan Fahri sih buat Indonesia mungkin terutama Palembang ya. Mungkin lebih dibanyakin event-event buat Oke. musik, terutama musik kayak nyanyi, band mungkin. Terus tuh lebih support buat anak-anak yang mungkin masih baru. Bener. Jadi mereka ada tempat buat nyalurin bakatnya ya wadahnya gitu. ya. Oke, jadi iya memang mungkin anak-anak ini mungkin seperti kita nggak tahu aja ya, atau kita nggak tahu di luar sana mungkin ada juga yang berpotensi kan. Soalnya Fahri lihat anak-anak Palembang ini banyak banget yang mungkin kalau kita benar-benar support, benar-benar kita arahkan, mungkin sampai ke internasional, mungkin nasional, mungkin kita bisa. Bener. Jadi kita tinggal ibaratnya kalau misalkan ada wadahnya di situ, nah mungkin bisa dieksplor. Oke. Mungkin mereka tuh bakat mereka tuh nggak tahu mau dibawa kemana gitu kan. Oke, jadi beruntunglah kalian bertiga ya. Insya Allah sudah ada jalannya, jalurnya juga sudah terbuka luas, jadi silakan dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau Raka gimana Raka? Harapan Raka tertinggi di musik ini? Atau mungkin ada keinginan juga ingin merambah ke entertain yang lain selain nyanyi? Ada juga kah keinginan? Ya kalau Raka sih harapan tertinggi Raka pengen jadi musisi. Amin. Bukan cuma penyanyi, tapi musisi yang Oke. bisa terkenal sampai internasional gitu. Amin, Dan yang amin, pasti menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin. Oke. Raka gimana? Raka pengen nggak misalkan jadi aktor gitu? Pengen. Bintang iklan gitu. Pengen juga, ada juga pengen arah banget ke sana. kayak gitu. Oke, berarti belajar juga nih acting segala macem ya nanti ya. Pokoknya harus jadi yang multi talent lah, mumpuni semua ya, ilmu-ilmu entertain. Jadi ibaratnya tuh nyemplung sekalian berenangnya ya. Oke, kalau Billy gimana Billy? Kalau untuk harapan Billy, semoga kalau untuk musisi-musisi penyanyi di Palembang, khususnya Palembang nih dihargain. Bener. Iya, Oh, dihargain. Oh, iya. dalam ya. Terus gimana nih? Dihargain, dan juga pemerintah juga harus support untuk uang transport dan lain-lain harusnya. Oke. Oh. Akomodasi ya. Belak-belakan dia ngomong. Dah apa. Itu aspirasi kalian sebagai musisi, sebagai seniman. Oke, terus gimana lagi Billy? Dan untuk keinginan Billy, semoga saja Billy bisa bisa ke internasional, Amin. merambah ke internasional, dan juga Amin. dikenal seluruh orang, membahagiakan kedua orang tua, dan juga semoga orang tua bisa melihat Billy sukses nanti. di masa depan. Amin. Ya Allah, amin. Oke, Billy juga selain nyanyi juga aktif juga di event-event religi ya. Iya, Oke, alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Kak Billy kan juga lihat juga, pantau Iya, juga kayak misalkan ada MTQ kemarin juga. MTQ. Kemarin menang di MUBA juara 1. Oh, menang di MUBA. Iya, meranjak ke provinsi. Oke. Insya Allah April ini. Oke, nah kalau menurut Billy sendiri, ini bukan kita Kak Billy membandingkan ya, Billy menghafal atau mungkin teknik belajar Qori ya. Iya, Qori. Qori sama nyanyi ini lebih mudah yang mana nih? Kalau untuk menurut- lebih mudah sih, dua-duanya mudah semua. Mudah semua. Iya. Wih. Hanya Ayo. tinggal menghafalkan, merutinkan, dan juga membiasakan. Jadi ala bisa karena biasa ya. Iya. Oke, jadi kalau dibaca sekali, besok lupa. Jadi Iya. memang konsisten dibaca setiap hari. Iya. Itu memang setoran ke mama papa atau gimana tuh? Hafalannya? Dihafalin sendiri. Oh, dihafalin sendiri berdasarkan inisiatif sendiri ya. Wih, luar biasa loh. Amin. Masya Allah ya. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia ini semuanya berbakat semua ya, berbakat, Amin. Ya juga Rabbal Alamin. penuh talenta juga. Amin. Oke, baik. Harapan tertinggi sudah. Mungkin apa nih? Kalau pesan-pesan. Nah, pesan-pesan buat teman-teman di sana yang mungkin seumuran kalian, yang misalkan mereka tuh punya potensi juga, mungkin punya bakat dalam bidang bernyanyi atau bidang apapun, tapi masih ragu nih untuk mengeksplor kemampuan. Gimana nih pesannya? Dari Fahri gimana Fahri? Pesan buat teman-teman mungkin yang pengen pengen ngembangin bakatnya, belajar terus, latih terus, perbanyakin pengalaman mungkin buat nyanyi-nyanyi, mungkin di kayak Farid dulu mungkin di kondangan kayak numpang nyanyi gitu kan. Numpang ngamen kan, Iya. kalau bahasa Fahri itu kan ngamen dulu. Ngamen dulu kan. Terus? Terus mungkin
lebih perbanyak karyanya lagi. Oke, Iya. yang pasti mental dulu ya. Soalnya mental berdiri tegak di depan Iya, orang banyak benar. itu nggak semua orang bisa. Apalagi bernyanyi dengan suara kalian yang luar biasa itu udah anugerah sekali. Itu kemampuan yang Alhamdulillah. bisa dibilang nggak semua orang miliki ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Raka gimana Raka? Jadi pesan Raka buat teman-teman semua yang punya bakat dalam musik, jangan takut buat nuangin bakatnya itu, buat mulai berkembang, maju. Jadi mulai dibiasakan atau ikut-ikut lomba, Ikut-ikut lomba. tampil di depan umum, dan yang pasti jangan minder. Jangan minder, Ya, benar. harus terus berkarya Percaya dan diri ya. Oke, berkreativitas. bodo amat orang mau bilang apa, yang penting tampilin yang Iya. terbaik. Soalnya kita hidup di dunia ini kan pasti ada yang suka, pasti ada yang enggak. Jadi kita peduliin aja yang suka, Pak. Nggak usah kita peduliin yang enggak ya. Nanti kita juga nanti akan stuck juga karena omongan-omongan mereka. Baik. Kalau Billy gimana Billy? Kalau Billy terus semangat, Mm-mm. jangan patah semangat. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan, karena selain kita berusaha, ridho Allah, ridho Tuhan juga, dan juga ridho orang tua. Mm-mm. Itu sangat penting bagi kesuksesan kita. Oke. Karena apa gunanya kalau kita sukses, tapi kita nggak dapat ridho dari orang tua. Bener. Misalnya kita sukses di bidang ini, tapi orang tua nggak ngerestuin gitu. Benar. Ini Billy versi seriusnya ya. Oke, jadi yang lain itu tipsnya untuk teman-teman di luar sana yang boleh untuk eksplor bakat lagi. Iya. Nah, ini Iya. Billy yang versi melibatkan Tuhannya ya. Jadi benar, jadi segala sesuatu kita harus melibatkan Tuhan dalam hal apapun kalau urusan kita mau dilancarkan. Iya. Oke. Nah, kalian juga bermusik juga ya? Apa namanya, main alat musik? Iya. Kalau Billy belum. Oke, jadi kalau Fahri gimana Fahri? Belajar gitar kemarin ya? Gitar Iya. sama piano? Keyboard. Oh, Iya, keyboard keyboard. juga. Oke, gimana tuh belajarnya di rumah? Ekstra kah? Bisa mengiringi satu lagu tuh gimana tuh teknik belajarnya? Kalau keyboard sih emang papa ya. Ada mentornya ya di rumah ya? Keyboard. Jadi sering-sering diajarin juga. Tapi kalau gitar mungkin Pari Masih pertama belajar juga. Pertama kali belajarnya tuh emang ngelihatin orang main gitar lagi. Main di mana ya? Ini orang di Nasi Padang. Mm-mm. Main gitar, jadi Pari tungguin gitu Pari. Oh, memang diperhatikan Iya, secara seksama ya? Soalnya dulu Pari belum tahu, kalau sekarang kan udah ada YouTube, Mm-mm. jadi bisa lihat. Tapi sekarang mungkin Banyak udah tutorial luas ya? ya, banyak tutorialnya. Jadi lebih mudah mungkin. Lebih mudah mengakses Iya. semuanya, belajar dalam teknik apapun ya. Oke, kalau Raka gimana Raka? Kalau Raka tuh awalnya sih ada gitar nganggur ya di rumah. Suka lihat papa Pepi main gitu. Suka lihat main juga kan. Raka mulai penasaran, minta ajarin kan. Soalnya Pepi juga bisa main gitar. Oke. Jadi itu misal sepulang sekolah itu belajar chord dulu. Pas udah bisa semua baru Raka ikut les gitar. Les gitar juga. Oh, berarti memang betul-betul ditekuni ya. Iya. Oke, baik. Kalau Billy berarti singer. Iya, kalau Billy mulai nih. Mulai pengen Iya, juga mulai belajar. pengen juga. Ini kan ada gitar di rumah nganggur juga. Ada. Coba-cobalah kayak Raka. Oke, bismillah lah ya. Kalian itu masih encer-encer semua otaknya. Iya. Jadi untuk nangkap sesuatu tuh cepet. Alhamdulillah. Tidak Kak pilih lagi, Kak pilih caknya 3 hari baru baru ingat lagi caknya ya. Misalkan menghafal. Oke, baik. Tapi Billy teknik menyanyinya oke nih. Tapi kursus juga ya? Kursus iya sih. Les vokal semua kalian ya? Iya. Di tempat yang sama juga? Iya. Iya. Oh, memang satu circle nih ya. Oke, mudah-mudahan pertemanan kalian ini awet sampai ke dewasa. Amin. Ya Rabbal Oke, dan sukses bareng. Amin. Ini ada juga yang cewek-ceweknya, circle kalian nih? Ada. Ada juga. Oke. Oke, mohon maaf kita cuma bisa undang 3 orang dulu ya. Nanti gantian dulu ya. Oke, baik. Hari Musik Nasional Indonesia tahun 2025 ini telah mengantarkan kalian hingga ke detik ini. Mudah-mudahan akan selalu konsisten dengan karir bermusik, dan juga jangan lupa diimbangi sama akademik juga ya. Iya. Pasti. Oke, akademik juga jangan di nomor 2-kan, karena itu juga support system tertinggi juga di kehidupan kita, apalagi untuk kalian masih pelajar semua. Tapi oke kan prestasi di sekolah kan? Oke. Iya. Amin, mudah-mudahan diimbangi galau-galau ya. Oke, jangan menomor 1-kan atau menomor 2-kan, tapi semuanya dipukul rata. Iya. Akademik sama musik semuanya harus beriringan. Oke, baik.
Nah, sepertinya ini ada closing statement dari kalian bertiga. Ini kita sudah di penghujung acara nih. Nggak terasa ya? Iya. Ngobrolnya Jadi asik. sebentar banget. Ngobrolnya asik. Mungkin ada closing statement dari kalian atau pernyataan penutup untuk para musisi yang mungkin pemula atau mungkin yang sudah legend atau mungkin harapan kalian untuk para musisi yang ada di Indonesia. Gimana nih? Dari Fahri dulu deh. Harapan Fahri sih buat musisi-musisi Indonesia, terutama di kota kita Palembang. Oke. Soalnya Palembang ini termasuk banyak musisi-musisi yang bagus Kak, tapi kurang terkenal gitu. Oke. Mungkin lebih pertajam terus karyanya, mungkin lebih perbanyak, lebih direvisi-revisi lagi mungkin ya. Terus pokoknya jangan nyerah lah buat. Benar. Dan jangan lupa juga untuk explore selalu Iya, ya. soalnya sekarang udah lumayan mudah juga Kak buat Benar. explore-nya. Dan juga jangan lupa libatkan teknologi Iya. sekarang karena sangat penting sekali teknologi mendukung untuk akses kita lebih mudah dilihat orang, Iya. di notice orang. Siapa tahu nanti ada produser yang ngelirik ya. Kan benar. nggak tahu rezeki itu bisa datang dari kapan saja dan di mana saja. Oke. Kalau Billy gimana Billy? Kalau Billy untuk musisi seluruh Indonesia atau juga Palembang, jangan lupa untuk berkarya karena dengan berkarya kamu bisa mencurahkan isi hati kalian kepada dunia. Oke, tapi itu musisi itu apalagi pencipta lagu ya. Iya, Itu pahalanya besar loh kan. karena isi hatinya tercurahkan semuanya ke dunia. Kadang-kadang ada yang relate kisahnya dengan kita kan. Iya. dengan kita cocok gitu lagunya, kok ini gua banget ya ini ngerasa kan. Oke. Tapi udah belajar bikin lagu juga Billy? Kalau bikin lagu Nulis lagu? sedikit-sedikit dibantu sama mama juga. Dibantu sama mama. Oh, memang support sistemnya kuat ya di rumah Iya. ya. Kalau Fahri pengen bikin lagu juga atau sudah pernah nulis lagu? Udah sih, udah lumayan sering nulis-nulis lagu. Oke. Nah, lagu apa sudah? Udah ada sih. Sudah Mungkin ada. beberapa lagu sudah pernah Dibantu sama mama papa juga? lumayan. Lumayan juga ya. Oke, dikoreksi dulu lirik-liriknya Iya. ya. Oke, tapi memang mama papa tuh ibaratnya walaupun teknik menyanyi yang tidak sebagus kalian, Iya. tapi itu juri paling jujur itu. Juri paling jujur dan juga pendengar paling jujur yang akan kalian rasakan nanti. Baik. Kalau Raka gimana Raka? Harapan untuk musisi di Indonesia terkhusus untuk Palembang juga nih gimana? Kalau harapan Raka buat musisi-musisi di Indonesia ya anggap aja musik itu sebagai wadah buat kita mencurahkan Oke. ekspresi, mood sama kreativitas kita ke musik. Oke. Jadi itu bisa ngelibatin kita bisa bikin lagu Bener. dan yang lain-lain juga. Oke, dan juga apa yang mau Kak Pili bilang tadi ya? Nah, untuk terkhusus di Kota Palembang ya. Jadi untuk menciptakan ataupun menulis lagu-lagu bahasa daerah juga oke juga ya sekarang ya. Karena sekarang lagu daerah juga sudah diekspornya udah kemana-mana sekarang kan. Kayak lagu-lagu, malahan lagu-lagu yang sekarang happening tuh lagu-lagu daerah. Iya. Kayak lagu dari Jawa, dari ini, dari tapi kalau dari Palembang sepertinya belum ada yang booming, se-booming lagu-lagu Jawa ya. Iya. Kemarin lagu Bali sempet booming, lagu-lagu dari timur, lagu-lagu Jawa apalagi yang NDX segala macem kan. Nah, itu lagi oke semua. Happy Asmara itu kan liriknya lirik daerah semua. Nah, akhirnya ini jadi tugas kalian bertiga untuk mempamorkan lagi lagu bahasa kita. Insya Allah. Ini bukan tugas lagi sebenarnya, tapi kewajiban. Kewajiban kalian Untuk seluruh bertiga. musisi-musisi di Palembang atau di Sumatera Selatan. Betul. Jadi tugas kita untuk memperkenalkan budaya kita Kota Palembang ke kancah yang lebih luas lagi. Oke. Baik, terima kasih Raka. Oke, Kak. Dan juga Fahri, Billy. Nggak terasa kebersamaan kita juga harus berakhir. Oh ya, kurang nih sebenarnya sejam ya. Kalau dipikir-pikir lagi. Nggak terasa ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersua kembali di lain kesempatan di obrolan-obrolan yang lain juga. Terima kasih untuk membersamai pada hari ini dalam obrolan Hari Musik Nasional 2025 dengan tema Dari Nada Tercipta Inspirasi Membangun Jiwa dan Budi untuk Negeri. Terima kasih sekali lagi ya. Mewakili LPP RRI Palembang, seluruh kru Pro 4 mengucapkan terima kasih untuk para mamanya juga yang sudah hadir. Terima kasih Mama, mudah-mudahan rezeki lancar dan juga sehat selalu ya. Amin. Oke, kita berempat pamit undur diri. Saya Kak Pili. Saya Bilam Prayoga. Saya Muhammad Fahri Falevi. Saya Raka. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.